Laksanakan pendalaman terhadap olah TKP, kemudian juga pendalaman terhadap hasil otopsi, kemudian juga pendalaman terhadap saksi-saksi. Komitmen pimpinan Polri akan melakukan tindakan tegas kepada anggota-anggota tersebut agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dugaan kasus Brigadir J direkayasa, pakar hukum tata negara bilang begini. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Muncul dugaan adanya rekayasa pada kasus penembakan Brigadir J. Diberitakan sebelumnya jika penembakan terhadap Brigadir J yang terjadi di kediaman Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, dilakukan oleh Baradae, rekan sesama polisi. Dugaan rekayasa penembakan Brigadir J itu diungkap pakar hukum tata negara Reflay Harun. Dia mengatakan bahwa ahli intelijen sudah menyampaikan adanya aroma rekayasa kasus Brigadir J dari yang awalnya pembunuhan menjadi pelecehan seksual. Pasalnya, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus penembakan Brigadir J. Sementara itu, yang ditingkatkan ke kasus penyidikan justru laporan pelecehan seksual. Tersangka atau calon tersangkanya sudah meninggal dunia sehingga sesuai kitab UU Hukum Acara Pidana, kasus bisa dihentikan, katanya, dilansir dari kanal YouTube Reflay Harun, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Oleh karena itu, Reflay berharap kasus lain yang terkait dalam penembakan Brigadir J tidak dihentikan, terutama soal investigasi perihal kematian Brigadir J. Tuturnya, Reflay pun menilai jika kasus penembakan Brigadir J sama dengan insiden pembunuhan Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek. Saat itu, kasus pertama yang diangkat justru perlawanan para Laskar FPI terhadap petugas dan kepemilikan senjata api. Kasus pembunuhannya didilai lama, akhirnya bebas semua. Lalu, ke-6 Laskar FPI itu malah dijadikan tersangka dan dihentikan karena tersangka sudah meninggal dunia. Tuturnya, di sisi lain, handphone milik Brigadir J yang lenyap akhirnya terungkap. Mabes Polri ungkap keberadaannya. Handphone milik Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang lenyap akhirnya terungkap. Keberadaan HP Brigadir J ternyata ada di tangan orang-orang tertentu. Polri akhirnya angkat suara soal keberadaan HP milik Brigadir J yang lenyap. Awalnya, Koordinator Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak menyebut bahwa HP milik Brigadir J hingga kini tak diketahui rimbanya. HP milik Brigadir J lenyap usai insiden baku tembak antara Brigadir J dan Baradae terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Lenyapnya HP Brigadir J tersebut disampaikan pengacara keluarga Brigadir J ketika mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan pembunuhan berencana. Handphone yang kita laporkan itu handphonenya almarhum Brigadir J, ada 3 atau 4, itu sampai sekarang belum ditemukan, terangnya, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Menanggapi lenyapnya HP Brigadir J, Polri menyebut HP tersebut tak hilang atau lenyap. Namun HP telah diamankan penyidik untuk diteliti di laboratorium forensik, Lab 4. HP sudah ada di Puslab 4 dan penyidik sudah memintakan untuk diteliti oleh Lab 4 Polri, ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Selain itu, Dedi Prasetyo juga menanggapi soal laporan dugaan pembunuhan berencana. Dikatakannya seluruh bukti dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan akan diuji oleh tim kedokteran forensik. Ini semua nanti tim kedokteran forensik yang menjelaskan sesuai kompetensinya guna menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang. Luka-luka semua dibuktikan secara keilmuan kedokteran forensik yang sahih tentunya, kata Dedi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.